Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya seorang ibu yang baru saja melahirkan anak yang kedua. Anak pertama saya 2 tahun dan yang kedua ini baru 3 bulan. Buya, saya merasa sudah tidak kuat menjalani hidup saya. Suami dan mertua saya menyalahkan saya karena melahirkan secara sesar. Katanya saya manja, tidak bisa mengejan sampai harus mengeluarkan biaya banyak untuk operasi. Setelah melahirkan pun saya selalu saja dinyinyirin karena anak yang kedua ini ASI saya tidak keluar. Dalam kondisi saya pengurus bayi dan balita yang sedang aktif-aktifnya, saya masih harus mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Jika salah sedikit mereka akan mengomel dan mengatakan hal-hal yang menyakitkan. Saya capek dan tidak kuat lagi. Akhir-akhir ini saya mendengar bisikan-bisikan goib yang menyuruh saya untuk membunuh bayi saya. Karena semua masalah berawal dari bayi itu. Dan saya percaya bayi itu akan lebih baik di surga daripada di sini bersama saya. Ibu yang lemah dan tidak becus. Saya tidak tahu lagi harus bercerita kepada siapa lagi. Apa yang harus saya lakukan, Buya? Terima kasih Buya atas bimbingannya. Baik, tolong dari tim dicari ibu tersebut. Mungkin harus ada diskusi yang lebih serius. Karena itu adalah mengalami juga yang selama ini kita sebut depresi ya. Karena beban yang terima teramat berat. Ya, mulai dari pandangan yang negatif dari suaminya, mertuanya, dan seterusnya. Sehingga sampai ada pikiran untuk membunuh anak. Kalau anak kecil mati kan masuk surga. Ini adalah depresi dan itu bahaya sekali, harus segera diselesaikan. Dan memang dalam menyelesaikan memang harus dibantu ahlinya. Saya bukan ahli di itu, saya akan menghantarkan. Maka mungkin kita harus menghadirkan silsilah tentang ini agar orang itu ada kesadaran untuk pergi ke tempatnya. Bisa jadi nanti selesai cukup ngobrol saja. Jadi Anda mengalami satu depresi yang tingkat stres tertentu ya, sampai Anda punya hayalan seperti itu membunuh anak biar di surga daripada capek begini. Ya ini. Itu kalau dibiarkan bisa saja. Anda harus berhenti sampai di sini. Anda balik ke belakang kepada normal. Ingat, Anda punya sakit dan Allah Maha Kasih. Dengan sakit, orang sakit mental seperti itu, sakit psikologi semacam itu, tidak beda dengan sakit yang lainnya. Kalau dia sabar dan memeranginya, maka dia dapatkan pahala. Sabar, maksudnya sabar bukan membiarkan. Saya berusaha untuk sembuh, karena ini membahayakan. Jihad. Tidak, saya tidak boleh dengar bisikan itu. Saya harus. Maka konsultasi nanti dengan ahlinya, maka nanti tolong dikasih nomor teleponnya, mungkin barangkali bisa diada diskusi supaya kuat. Kemudian sebetulnya harus dibantu oleh yang ada di kiri kanannya. Kadang-kadang begitulah, kiri kanan itu membantu sekali untuk orang terkena tekanan jiwa itu. Depresi karena caci maki, olokan, disalahkan mulai dari 9 juta sesar, kemudian ini seolah-olah dari bayi dari kelahiran. Semua itu kan Allah yang, siapa yang pengen melahirkan secara tidak normal? Gak ada yang mau. Siapa yang minta ASI tidak keluar? Dia juga pengen kok. Dia bukan minum obat kok. Kenapa harus ini disebutkan kesalahan kepada wanita ibu tersebut? Nggak bisa. Ngapa kepada yang di kiri kanannya harus membantu ibu ini harus bisa baik sembuh, semuanya punya percaya diri, jangan sampai terpuruk ya. Ya tentu dia akan sangat tertekan hidup di rumah mertuanya, sementara semuanya memandang salah dia. Saya lihat bayi ini pasti gara-gara bayi ini, dan ini bahaya sekali, maka Anda harus segera sembuh. Ingat, takut kepada Allah. Nah ini, saya kembalikan masalah keimanan. Memangnya kalau memang anak masuk surga, Anda masuk surga. Anda membunuh anak, dosa besar. Ini langsung saya kami kan berbahaya kalau Anda membunuh. Neraka buat Anda. Tapi ingat, anak Anda bisa menghantarkan Anda ke surga. Anda bayangin anak Anda nanti akan gede merawat Anda. Anak Anda akan berbakti kepada Anda. Anak Anda akan menghibur Anda. Bahkan anak Anda yang akan mempertemukan Anda dengan suami Anda. Dengan orang tua. Anak Anda dibanggakan oleh kakek-kakeknya. Anda pandang dia. Sisi positif. Jangan pandang dia keluh kesah Anda. Jadi pertama memang dalam masalah depresi begini itu memang kalau bisa kiri kanannya harus bisa membantu. Tapi kalau seandainya belum ada yang membantu, maka ketahuilah punya ilmu kebal. Ilmu kebal ini harus. Ilmu kebal Anda adalah kembalilah kepada Allah. Anda berenung, makanya namanya kesana ilaj ma'arifi, beri pemahaman. Pemahaman yang benar bahwasanya itu adalah anak-anakmu. Dan sadari kamu tidak salah. Sampai nanti yang penting saya tidak salah, terserah orang menyalahkan saya. Itu kan dari kesadaran. Ada orang disalahkan tuh gelisah banget. Kenapa saya disalah? Kata Imam Ghazali pakar. Imam Ghazali pakar psikologi yang luar biasa dahsyat. Jadi begini kalau dalam menyikapi orang menyalahkan kita.
Kalau kamu disalahkan seseorang, pertama pahami bahasanya. Kamu itu salah atau tidak sih? Gitu loh. Kalau kamu salah, iya saya salah. Ya sudah, kalau salah disalahin orang, kenapa kamu pusing? Kamu memang salah kok. Tinggal berbenah saja. Iya juga. Tapi saya tidak salah. Lah, kalau kamu tidak salah disalahin orang, kan yang penting kamu tidak salah kok pusing kamu tuh. Lah, kamu tidak salah, biarin dong, dia hanya tidak tahu. Gitu saja. Jadi kita lapang hati, dia tidak tahu. Asi tidak keluar bukan saya, Allah yang maha tahu. Anak ini karunia. Sehingga biarpun dari hantaman kiri kanan, Anda ilmu kebal. Secara psikologi Anda akan kuat kebal Anda dengan. Jadi Anda dengan akal Anda, dengan pikiran Anda, mungkin diskusi dengan orang, termasuk mendengar ini adalah untuk menguatkan Anda. Anak Anda, harapan Anda. Dia ahli surga, bukan dia saja masuk surga. Anda masuk surga dengan beliaunya. Tapi kalau Anda melakukan pembunuhan, na'udzubillah, dosa gede. Belum lagi setelah itu Anda akan masuk permasalahan besar. Ibu membunuh anaknya. Apa yang terjadi? Ayo. Belum lagi di hadapan Allah. Anda harus berhenti sampai di sini. Saya takut-takuti biar Anda tidak ke sana, bukan mematahkan Anda. Tidak, justru kami beri harapan. Berhenti, jangan sampai ada kepikiran seperti itu. Hibur diri Anda. Dengan bermacam-macam cara sudah Anda cari kesibukan. Mungkin baca Al-Quran atau bekerja. Apa saja. Olahraga segala macam. Jadi Anda membuat kesibukan yang lain. Jadi kalau ingat tentang marah mertua, lihat yang lain. Zikir. Hilangkan semuanya. Berarti itu ilmu kebal dalam diri Anda. Kalau kebal tuh enggak pernah tusuk apapun enggak. Mertua ngomong apa? Kebal. Psikologi Anda kuat. Jadi ini adalah pertolongan pertama, biarpun pada selanjutnya kalau memang parah sekali, sampai mungkin sudah mulai melakukan suatu hal-hal yang mulai tidak mau menyusui anaknya, marah dengan anaknya, Anda harus pergi ke psikolog. Dilanjutkan ke psikiater nanti. Mungkin harus perlu obat dan sebagainya. Tapi ingat, jangan minum obat kecuali menurut petunjuk dokter. Dokter ahlinya, psikiater tadi. Ini ada masalah-masalah kejiwaan. Sampai ada kita ceritakan membunuh anaknya ada. Dan kisahnya macam-macam ini. Cuman bedanya Anda itu tertolong karena Anda sempat bertanya. Yang lain nggak sempat tertolong karena bablas sampai dibunuh beneran. Ada kan diceritakan anak bagai berundung, anaknya ditutup pakai bantal sampai mati. Ya karena depresi tadi. Maka ini betul-betul ilmu tentang depresi harus betul-betul dihadirkan agar orang sadar. Kalau sedikit ada gejala depresi, selesaikan. Akan berkembang. Dan berkembangnya nanti menjadikan masalah besar. Misalnya menjadi tidak mesra dengan suami, tidak mesra dengan istri, tidak baik, tidak lembut kepada anak. Dengan siapapun cepat marah. Sudah macam-macam nih, berkembang. Maka jangan dianggap sepele yang demikian itu. Ayo segera berobat. Tidak harus pergi psikiater atau ahli psikologi. Tidak, bisa saja ngobrol dengan orang yang bisa diajak ngobrol. Mungkin kita harus terbuka dengan ibunda, ayah Anda. Atau mungkin dengan guru yang mengajar di situ yang dia punya wawasan, dia bisa memahamkan. Bahkan bisa saja itu sudah cukup. Kan dalam berobat kita tidak serta-merta ke dokter. Kan kita pernah sakit kan, sakit fisik pernah. Ada pertolongan pertama pada kecelakaan ini sudah ada betadin, luka, ini selesai sembuh. Nggak harus pergi dokter, dikit-dikit dokter, nggak bisa. Tapi harus ada kesadaran kalau itu penyakit dibiarkan akan berkembang. Maka saya obati. Sakit perut ya sudahlah, saya minum, saya sakit perut, buang-buang air. Terus saya ambil daun jambu, saya gigit sembuh nanti. Bisa saja atau kunir jama madu selesai. Harus ada upaya yang nggak boleh membiarkan begitu saja, apalagi menganggap itu bukan sebuah penyakit. Termasuk Anda ini seorang ibu yang bisa salah karena Anda menganggap tidak ada penyakit dalam diri Anda. Hanya menganggap orang lain menyalahkan saya. Bukan, orang lain memang salah telah menyalahkan Anda, tapi telah menjadi penyakit bagi Anda depresi. Telah menjadi penyakit bagi Anda, sadari dulu. Dan ada obatnya. Diri Anda sendiri yang mengobatinya. Jangan menyendiri. Kumpul dengan orang tetangga yang baik, yang lembut hati dan sebagainya. Di saat Anda kembali ketemu dengan orang tua, sudah ilmu kebal yang keluarkan. Masya Allah. Anda semakin baik dengan mereka. Sampai berubah hatinya. Maka dalam Islam itu ada ilmu tasawuf, membersihkan hati. Itu adalah menghilangkan dendam. Orang berbuat salah pada kita, jangan. Salah, kita tidak mendendam. Mencaci, kita balas dengan doa. Nah ini aman psikologinya. Doakan ibunda mertua Anda, suami Anda, doakan dengan doa kebaikan. Ini saja, Masya Allah. Memang betul kita melihat pertanyaan tentang masalah-masalah semacam ini banyak sekali. Dan sebetulnya itu memang tidak ada kalimat depresi disebutkan. Tapi itulah depresi bentuk. Iktiab istilahnya dalam Islam. Iktiab adalah macam-macam. Pada zaman Nabi tidak ada, tapi ada istilah ham. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Semoga Allah menjaga semuanya. Bagi yang terpunya gejala-gejala depresi, gejala-gejala kepanikan yang berlebihan atau kegundahan yang tidak berakhir dan kemudian macam-macam, segera cari solusi, sadari bahasanya Anda ada gejala-gejala penyakit, tidak usah terlalu takut, semua ada obatnya. Allah tidak menurunkan penyakit, apa obatnya. Dan di saat Anda berusaha untuk berobat, itu jihad di jalan Allah, itu pahala besar. Tapi kalau Anda membiarkan, maka seperti orang membiarkan punya penyakit. Seperti malah yang membunuh diri membiarkan penyakit itu.
Orang sakit ini membahayakan, biarkan tidak mau berobat, bunuh diri dia. Dosa besar. Sama Anda punya penyakit kok tidak mau berobat. Nggak mau mencari solusi. Yang depresi, Anda seperti membunuh diri Anda sendiri. Dan kalau orang bunuh diri dosanya gede. Jangan, ayo sembuh. Ayo cari obat. Baik, semoga Allah menjaga Anda, anak Anda, suami, dan semuanya dijaga oleh Allah. Wallahu a'lam bishawab.